Halo friends, saya Paulus Gunawan bersama dengan PT Arventis akan membawakan serial tentang industri farmasi. Dengan topik yang pertama, gambaran industri farmasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar atau menghubungi PT Arventis, dan saya juga bersedia datang ke tempat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Hari ini kita akan membahas dunia industri farmasi secara umum. Industri farmasi adalah industri yang membuat obat dan mempunyai sistem yang baik. Sehingga banyak industri lain seperti industri herbal, traditional medicine, jamu, juga food and beverage mencoba mengikuti sistem industri farmasi. Misalnya ya, contohnya membuat obat, membersihkan ruangan, kemudian sistem HVAC, sistem pembuatan air, itu juga ada SOP-SOP-nya gitu, yang harus diikuti oleh semua karyawan di sini. CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik, atau kalau dalam bahasa Inggris CGMP, ada C-nya ya, ada C-nya. Current, yang berarti selalu harus terupdate. Misalnya ruangan pembuatan obatnya bagaimana, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang lain, antara lain sistem airnya, sistem tata udaranya HVAC, kemudian kompres air, pure steam, demikian juga water for injection untuk obat-obat injeksi. Untuk membuat obat berbeda dengan untuk membuat injeksi steril ya, yang kita namakan steril. Itu ada kelas-kelasnya dan itu harus mengikuti CPOB. Ada juga orang industri lain mengikuti ISO, tapi biasanya kita industri farmasi mengikuti aturan yang dibuat oleh POM, regulatornya. Ruang produksi di industri farmasi kita namakan clean room. Ada kelas-kelasnya, kelas A, B, C, D, dan macam-macam, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian ruangannya pun harus ada aturan-aturan tertentu. Contohnya, dindingnya harus dicat epoksi, misalnya epoksi yang ada standarnya. Kemudian sudut antara dinding dengan lantai, dinding dengan ceiling itu harus melengkung. Coba deh kalau ya, ini contoh ya, di luar ini kalau lihat gitu kan kadang di sudutnya kan kotor, coba melengkung, nggak ada. Salah satu persyaratan fasilitasnya kayak supportingnya ya, supporting untuk industri farmasi harus airnya, misalnya air yang digunakan untuk membuat obat harus purified water. Ruangan bersihnya pun harus menggunakan filter-filter, antara lain pre-filter, medium filter, HEPA filter. Untuk ruang steril lebih ketat lagi, filternya tuh berlapis-lapis. Kenapa? Ya kenapa? Oleh karena obat, apalagi injeksi itu kan, apalagi injeksi ya, itu kan masuk ke dalam tubuh langsung. Obat kan kita makan, bereaksi langsung dengan orang. Pembersihan dan pengukuran ruangan itu sangat kritis, ya, kritikal di ruang-ruang industri farmasi. Antara lain temperatur, humidity, sama kebersihan partikelnya, ya, partikelnya. Tapi sekarang ditambah dengan kecepatan, flow-nya, ya, flow udaranya. Kalau udaranya terlalu cepat ya, pertukaran udaranya dalam ruangan itu biasanya sih 3-20 kali per jam. Ya, pertukaran. Tapi kalau untuk steril harus lebih besar, sampai 200 pertukarannya. Kenapa? Ya, supaya udaranya, obat yang dibuat itu selalu bersih. Demikian juga orangnya, operatornya, atau peralatannya selalu bersih. Ya, dibersihkan terus kan. Dibersihkan oleh aliran udara. Dibersihkan terus gitu. Operator sebaiknya yang sudah terlatih, pernah mengikuti training,
Dan nggak bisa kalau kita misalnya operator A sakit, kita gantikan siapa dari operator, tidak boleh. Atau dia bisa membaca dari alat ukur yang terpasang di ruangan tersebut, antara lain magnehelix, ya, magnehelix untuk mengetahui tekanan udara di ruangan tersebut. Jadi harus keluar dari udara bersih ke udara kotor. Regulator itu mengeluarkan guidance, aturan-aturan yang berhubungan dengan industri farmasi. Di Indonesia yang mengeluarkan adalah Badan POM, BPOM. Tapi semua selalu mengacu ke WHO, World Health Organization yang ada di Swiss. Kemudian juga mereka yang membuat obat harus registrasi kan, nggak bisa sembarangan buat obat begitu, dia harus registrasi, dan biasanya Badan POM minta hasil tesnya lah, tes uji ini banyak-banyak, nggak mudah, nggak langsung buat obat, langsung produksi, jual, nggak. Biasanya POM tuh ada aturan-aturannya dibandingkan dengan makanan dan minuman. Jadi obat lebih ketat. Oke, sekian topik hari ini. Kita akan membahas lebih mendalam di video-video selanjutnya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.